Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du. Teman-teman Kicau Mania, ketemu lagi bersama saya Bang Kinara, kali ini di channel Kinara Filsafat Kicau. Untuk video kali ini saya mau coba berbagi pemahaman tentang rawatan cucak hijau, teman-teman ya. Ini khususnya buat teman-teman yang suka beli burung cucak hijau random, gak jelas, dengan kondisi yang gak jelas juga. Wes pokoknya cucak hijau murah mbok tuku ngono kae lho ya. Apalagi yang dalam kondisi burung cucak hijaunya itu masih BKD. Bunyi karepe dhewe, kadang muni kadang ora ngono rek. Nah, ini saya kebetulan lagi ngumbar burung cucak hijau di umbaran ya. Ini tadi saya ngumbar kurang lebih berapa jam ini tadi ya? Wes sekitar 3-4 jaman lah ya. Kurang lebih 3-4 jaman karena di sini umbaran itu rolling rek. Gantian sama murai, gantian sama kacer ya. Jadi rolling, yang nggak diumbar kan cuma cendet di sini tuh. Kalau cendet nggak pernah main umbar. Pernah coba cendet nurutin netizen, coba-coba umbar, bundas kabeh, macet manuku langsungan. Saya coba masuk ke pemahamannya teman-teman ya. Jadi intinya begini, buat teman-teman khususnya yang beli burung cucak hijau, tapi standarnya ya manuk iki wis rawatan rek ya. Maksudnya rawatan itu bukan burung yang masih MH giras gelabakan loh ya. Setidaknya walaupun rawatan 1 bulan 2 bulan atau mungkin 4 bulan, setidaknya burung iki anteng ngono rek ya. Anteng, bukan yang gelabak-gelabak parah atau mungkin yang bunyinya masih karpe dewe ya. Bukan burung yang bunyinya masih malu-malu nggak mau bunyi, bukan ya. Bunyinya nunggu tempat sepi-sepi, ini bukan ya. Cuman kalau sampean mau coba-coba otak-atik burung yang cucak hijau yang bunyinya masih malu-malu menerapkan rawatan ini, kira-kira bisa apa enggak, mau coba-coba monggo, terserah sampean ya. Intinya kita di sini gudi-gudian logika, oke? Jadi begini teman-teman ya, intinya pada dasarnya merawat burung cucak hijau itu saya nggak pernah neko-neko. Hanya saja yang jelas buat teman-teman misalkan pengen tanya sama saya perihal bab pur, pengepuran, sepura nih, karena cucak hijau di sini rata-rata non pur, tidak pakai pur, semuanya pakai buah ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen tanya sama saya tentang pur, nunggu cucak hijau saya yang sangkar kotak model kosan lawas. Nanti kalau misalkan kok semakin hari burungnya itu menurutku gitu-gitu aja ya, mungkin itu yang saya buat malpraktek, tak jadikan bahan buat pengepuran ya. Nanti kita sama-sama otak-atik lah ya, jajal di game malpraktek kok piye manuk ya. Intinya rawatan dasar cucak hijau untuk burung-burung yang masih katakanlah semacam burung-burung BKD bunyi karpet dewe ya. Katakanlah teman-teman belinya memang random, bukan burung jelas loh ya, bukan burung yang dimana dengan nota jelas karakternya sudah jelas. Pokoknya intinya burung-burung yang kalian sendiri bingung karakternya gimana gitu loh. Tak sambil jongkok begini aja teman-teman ya, soalnya cahayane ya rek, cahayane terang redup ngono rek ya, kayak iso jelas gambar ya. Jadi intinya begini teman-teman ya, rawatan saya untuk burung cucak hijau ini sama tak jabarno, rawatan saya saja secara mindset pola pikir saya ini tentang rawatan sehatnya ya. Jadi gini, aku itu nggak pernah mikir yang aneh-aneh tentang burung cucak hijau, sing penting manuku sehat, warek, kenyang, wes itu bro. Jadi kalau saya sih mikirnya ke sana. Jadi perihal buah ya, berbicara kaitannya dengan buah, saya itu nggak pernah fanatik. Contoh pisang harus pisang kepok, enggak. Enek pisang rojo tak kasih pisang rojo, ada pisang Berlin tak kasih pisang Berlin. Ini tanpa memikirkan contoh hal misalkan fungsi manfaat pisang kepok, fungsi manfaat pisang Berlin, ini fungsinya ini begini, fungsi EF, fungsi ini, fungsi itu. Intinya gini bro, dari sekian asupan kalau saya sih menyimpulkannya simple. Intinya begini, asupan itu anggaplah apa ya, ibarat orang kalau nggak makan ya lemes. Jadi katakanlah begini, asupan itu kalau dirangkum ya wes lo itu tenaga wes ngono ae wes. Kalau saya begitu bro, simple omong. Kalau nanti jurusnya ini ke emosi kayak kebirai kayak waduh, itu di luar kapasitas saya, di luar pemahaman isi kepala saya bro. Karena apa? Gini teman-teman, saya itu misalkan mau mengkotak-kotakkan, oh ini fungsi pepaya ini birahi, fungsi apa namanya keroto ini birahi, fungsi UH ini emosi, inilah. Ini kalau misalkan saya mau mengarah ke sana, harusnya saya merawat burung nggak perlu mumet bro.
harusnya saya nggak perlu beli burung jadi atau beli burung yang sekiranya ini bukan semacam ya, katakanlah ini tuh sebuah sarkas. Aduh sulap berek. Jadi sebuah sarkas. Intinya gini, kadang-kadang kita itu perlu tanda tanya bro ya, perlu tanda tanya besar begini. Orang berbicara tentang birahi kayak, orang berbicara tentang emosi kayak, orang berbicara tentang hijau itu yang begini kayak, yang begitu kayak. Tapi nota beli burungnya itu rata-rata burung yang dengan riwayat jelas. Bukan burung bahan-bahan sing gak jelas bukan, tapi selalu beli burung yang riwayat jelas. Menurut saya ini sedikit konyol ya, sedikit konyol karena gini bro, burung dengan status bahan gak jelas, track record riwayat perjalanan gak jelas, tentu dibanding burung yang riwayat perjalanannya jelas ini berbeda bro, jam terbang mereka berbeda. Jadi ketika kita berbicara tentang birahi emosi untuk kedua keadaan ini yang berbeda ini tadi, ya tentu ini bagi saya sebuah kekonyolan kalau kita itu mau menjadikan sebuah rujukan burung jadi atau burung yang memang burung jelas-jelas. Karena ini status kemapanan burung, status gacore manuk, bongkar isiane manuk, fitnya burung, moodnya burung sudah bisa ditebak. Dan ini pun kita menebaknya kadang-kadang meleset, kadang-kadang meleset, apalagi burung bahan nggak jelas. Maka dari itu, dari ketidakjelasan spek, ketidakjelasan karakter, ketidakjelasan ini semua tentang burung ini tadi, aku nggak mau musing-musingin kepalaku. Tak gawe rawatan sehat simple. Rawatan sehatku gimana? Buah itu setiap hari ya tak kasih bro, karena di sini rata-rata buah ya. Cuman nggak fanatik, oh buah itu harus kepok, harus ini ya. Enggak bro, ya ada pepaya tak kasih pepaya, ada buah naga tak kasih buah naga. Pokoknya sak duweni ning omah rek ya. Aku punya buah apa ya tak kasihkan ke burungnya. Kalau berbicara kaitannya dengan jangkrik itu begini teman-teman. Ngotak-ngatiknya kalau saya loh ya, itu awal mula tak buat rata dulu ya. Misalkan tak gawe 5 wis misalkan 5. Kalau burung cucak hijau dikei jangkrik 5 setiap harinya pagi sore kok makin katakanlah makin gembung, tak pangkas bro. Paling jadi jangkriknya cuma 1 2. Cuman rata-rata take over pertama itu ya kadang-kadang tak kasih 5, kadang-kadang 4. Cuman nanti stabil hariannya itu rata-rata di 1 2. Nggak pernah banyak bro. Karena burung cucak hijau itu kan bukan burung pemakan serangga. Jadi saya ngotak-ngatik pertama itu rata-rata di buah bro. Di buahnya gitu loh. Cuman alhamdulillah belakangan ini untuk cucak hijau saya yang 3 ini itu kebetulan cocok kumpul sama kacer murai cendet. Kenapa saya katakan cocok? Karena burungnya nggak macet. Burungnya nggak gembung melet, ngono lho rek. Burungnya setiap hari yo gacor, cuman masalah ngentrok jambule iki rodok dap nyengen ngono lho rek, masalah trok bulnya. Kalau cucak hijauku yang dulu-dulu sebelum periode ini kan ketemu kacer ya, intinya satu rumah sama kacer murai cendet ini rata-rata gembung melet gitu loh. Cuman kebetulan untuk cucak hijauku yang periode ini yang 3 ini alhamdulillah semuanya aman. Sulaiman nggak ada masalah, burung setiap hari tetap gacor aja, tetap dor aja. Cuma penyakitnya ya masalah trok bulunya ini tadi, ngetrok jambulnya kadang muncul enak, kadang enggak, kadang bisa dipahami, kadang nggak bisa dipahami. Jadi ngono lah status burung cucak hijauku. Terus berbicara tadi EF ya, berbicara pemandian gimana? Pemandian burung cucak hijau kalau saya pribadi misalkan mandi kerambanya sulit, jowes tak kasih cepuk di sangkar. Kalau yang tipikal cucak hijau itu masuk keramba enak mandinya, ya tak keramba bro. Dan rata-rata itu mandi kadang-kadang tergantung sikon cuaca. Kalau pas panas kayak belakangan ini kan panas bro, itu bisa 2 hari sekali, bahkan bisa setiap hari. Cuma kalau pas cuaca lagi tidak panas kayak gini kira, ya kadang itu 3 hari sekali, ya kadang ya. Tapi rutinnya itu rata-rata saya 2 sampai 3 hari sekali loh bro mandi tuh bro. Kalau bicara penjemuran, cucak hijau itu tetap jemur tipis-tipis setiap hari 15 menit mentok setengah jam untuk ngangetin badannya aja. Cuma belakangan ini memang bro panasnya menyengat, tapi itu pun tidak mempengaruhi pola pikir saya untuk tetap konsisten penjemuran burung cucak hijau. Tetap bro, burungku setiap pagi tak jemur sekitar jam 6 setengah 7 tak jemur karena di sini tuh sudah ada panas. Tak jemur setiap hari 15 menit sampai setengah jam. Nanti setelah jemur angin-angin masuk rumah wis rek. Burungnya full krodong atau full ablak? Kalau saya sih masalah ablak krodong relatif. Kalau misalkan saya punya burung cucak hijau sing giras, masih gelabakan, setiap harinya itu pasti ablak. Tapi kalau saya punya burung cucak hijau sing jinak-jinak itu ya rata-rata kalau fokusnya itu supaya burungnya tenang, nyaman, cepat bunyi, ya fokus saya penyerodongan bro. Tapi kalau punya cucak hijau yang gampang gelabakan ngono kerek, ya tentu itu
main ablak saya bro. Karena apa? Supaya burungnya cepat kawongan. Kawongan itu supaya terbiasa dengan orang, lalu lalang orang ini tadi loh. Karena burungnya kan masih gelabakan gitu loh. Selebihnya dari itu kalau malam hari kerodong enggak? Ya biasanya tak kerodong, ya, rata-rata rutinnya tak kerodong. Cuman belakangan ini ya karena musimnya panas kayak gini rek ya. Kadang cucak hijau itu kalau tak kerodong malam hari, nggak tahu kenapa ketika paginya tak ablak ya, untuk kondisi saat ini loh ya, bukan kondisi normal seperti yang dulu-dulu. Kondisi belakangan ini 3-4 hari ini kan panas banget. Itu kalau misalkan malamnya tak kerodong, pagi ketika tak buka, itu semacam kayak gembung, rodo-rodo gembung, semi-semi gembung gitu loh rek. Tapi nanti setelah 5 menit 10 menit jalan ablaan ini tadi, setelah dikerodong kan diablak, dapat 5 menit 10 menit ya normal lagi, nggak ada masalah. Cuman kalau tak kerodong malam hari di kondisi yang panas seperti ini kan, malam di sini kan sumuk bro, sumuk, tetap panas hawanya. Sekarang ini belakangan ini, makanya kadang-kadang ada yang tak ablak, kadang-kadang ada yang tak kerodong. Terutama yang tak ablak itu jelas yang giras-giras ya. Jadi begitu teman-teman kaitannya dengan rawatan sehat burung cucak hijau. Mulai dari penjemuran, pemandian, penjemuran sudah, penjemuran, pemandian, EF, apalagi buah ya. Kalau masalah pur belum, saya belum mau taati ke pur ya. Nanti kapan-kapan kalau sudah mulai pengepuran ya tak konfirmasi ya. Saya rasa semuanya sudah detail dari versi saya. Jika ada yang kurang kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Saya rasa itu dulu video kali ini. Semoga mengedukasi, semoga menjadikan kita semua menjadi manusia yang tidak melampaui batas dalam hal merawat burung. Semoga bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.